Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, crypto market sepertinya sedang konsolidasi ya. Hari ini turun sedikit 0,64%, tapi overall ya basically bisa dibilang di tempat yang sama lah, terutama Bitcoin. Kita bisa lihat Bitcoin turun 0,94%, Ethereum 3,29%, dan selanjutnya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai Bitcoin. Dimana Bitcoin kemarin nyaris berhasil lanjut ke atas ya, tapi ya basically tertahan lagi dengan EMA20. Jadi belum berhasil menembus EMA20 dengan secara bersih gitu, secara clean. Dan lebih penting lagi bukan cuma itu, belum berhasil menembus dan belum menjadikan EMA20 ini menjadi support. Gitu ya. Jadi untuk Bitcoin kita bisa lihat semoga hari ini bisa close di atas EMA20 dan mulai menjadikan EMA20 ini menjadi support. Itu yang penting untuk Bitcoin. Dan kalau kita lihat juga sekarang semakin jelas ya si ininya golden cross-nya kita bisa lihat kalau kemarin tuh masih tipis-tipis, sekarang udah kelihatan jelas berbeda. EMA 200 sekarang di 45.881 dan EMA 50 ada di 46.276 alias sudah jelas cross-nya. Dan mungkin bisa juga kita lihat andaikan misalnya ya si 20 ini menjadi satu resisten gitu ya untuk Bitcoin, bisa saja 50-nya menjemput dan akhirnya malah naik gara-gara 50-nya. Itu bisa saja terjadi. Jadi itu untuk Bitcoin. Oke, FX atau Avalanche, satu-satunya yang mungkin mungkin nggak satu-satunya, tapi ya yang gue perhatiin, salah satu yang gue diperhatiin dalam portofolio gue yang berbeda sendiri kenaikannya. Itu dia malah menemukan new all time high dia kemarin di $67.60. Kalau secara teknikalnya memang sesuai juga. Dia sudah ada pullback, koreksi ke bawah sini, dan dia bereaksi dengan EMA20, balik lagi ke atas. Si 20 ini menjadi supportnya cukup kuat, dan naik lagi ke atas ke sini. Kenapa bisa naik seperti ini? Karena terbantu juga oleh berita. Dimana kita tahu bahwa kemarin nih, baru saja kemarin, Avalanche mendapatkan dana sebesar 230 juta US dollar dalam bentuk private sale AVAX token mereka. Ya, dimana gue sudah bahas juga mengenai si vesting schedule si AVAX di video gue sebelumnya, bahwa mereka akan ada private token sale di 2020 sudah, dan ini yang gelombang keduanya. Yang gilanya gelombang keduanya ini dapat meraup dana sebesar 230 juta US dollar. Dan kata gue kenapa bisa seperti ini juga ya, memang karena perkembangan dari Avalanche ini luar biasa besar dan cepat sekali. Kalau lu lihat video gue mengenai Avalanche, gue membahas bahwa Avalanche ini dalam 11 bulan setelah launch mainnet mereka, mereka bisa membuat lebih dari, sudah lebih ada dari 300 lebih kerjasama, atau sudah ada lebih dari 300 lebih project di Avalanche Network, which is really amazing gitu ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Cardano yang mungkin ya approach-nya beda ya. Cardano lebih dia lebih peer review, jadi semuanya lebih diteliti. Dan di Avalanche dia sangat cepat sekali. Jadi bisa gue bilang ini salah satu yang bikin Avalanche menjadi menarik. Nah, karena dana ini bertambah juga, otomatis dia akan memberikan juga pasti sebagian besar ini untuk development DeFi dan dApps di network mereka. Jadi otomatis ini langsung berpengaruh ke harga gitu ya. Jadi kurang lebih Avalanche seperti itu. Dan buat kalian yang ingin tambah posisi Avalanche, sebenarnya cukup mirip seperti yang gue kemarin bilang. Kalau kalian lebih agresif, bisa tunggu pantul di EMA20 di 4 hourly chart. Buat kalian yang lebih konservatif, ya boleh tunggu sampai dekat-dekat 50. Walaupun kemarin nih nggak berhasil ya 50-nya. Nggak sampai kena 50, udah langsung lagi ke atas. Ya, baik lagi, disesuaikan dengan risk profile kalian. Jangan lupa ini bukan financial advice, ini semua adalah edukasi only. Oke, untuk Cardano, kita bisa lihat bahwa di daily-nya Cardano masih di daerah situ-situ saja. Terperangkap oleh resisten Fibo di atas yang warna merah ini, dan dan support Fibo yang warna biru di bawah sini. Nah, buat kalian mungkin udah ada yang, aduh, gatel nih, kok nggak naik-naik sih? Katanya Cardano mau gini, katanya Cardano mau gitu. Well, mungkin kalian belum terlalu lama invest di Cardano. Karena kalau kalian yang sudah invest Cardano dari awal tahun, tahu bahwa Cardano memang harganya tuh bisa bilang cukup stabil di satu tempat gitu ya. Lama di sini gitu ya. Di $1 something lah. Paling pernah naik kemarin waktu Mei, itu sampai $2.30 gitu. Jadi ya balik lagi. Kenapa bisa seperti ini? Karena balik lagi menurut ini cukup mirip dengan cara development dari Cardano. Itu slow and steady semuanya. Ya semuanya di peer review, semuanya secara akademisi banget lah caranya gitu ya.
Nah, jadi kalau kita lihat kenapa bisa seperti ini, karena mereka sedang menunggu smart contracts gitu ya. Ya, terus di daerah sini gitu, naik sekali tapi terus dari sini. Kenapa ini bisa naik menembus all time high? Karena ini antisipasi dari smart contract. Lah, kok sekarang udah smart contract-nya ada, kok nggak nembus lagi ke atas? Menurut gue pribadi ya, menurut gue pribadi karena kena flash crash-nya Bitcoin. Ya turun seperti ini. Dan overall, walaupun launch yang kata gue, ya menurut gue ya, launch dari Cardano Network ini smooth, tidak terlalu banyak masalah lah gitu ya, nggak ada masalah yang sangat signifikan. Tapi ya, baik lagi, mungkin orang-orang sudah karena ngelihat seperti ini, udahlah coba berspekulasi di tempat lain. Gitu. Justru kata gue malah sedikit bagus. Karena kenapa? Lebih baik slow and steady gitu loh. Naik itu secara perlahan-lahan karena fundamental. Karena kalau kita cuma beli koin yang pam 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 saja pokoknya, nggak peduli fundamental, nggak peduli development, nggak peduli project, ya dumpnya pun akan kuat gitu. Apa yang naik dengan cepat, jatuhnya pun juga bisa cepat gitu loh. Nah, maka dari itu kita harus lihat fundamentalnya. Nah, fundamental seperti apa? Oke, ini salah satu fundamentalnya. Cardano sekarang outperform Ethereum dalam pergerakan developer di network mereka masing-masing. Dimana kita lihat setelah 24 jam dari Alonzo hard fork atau ya inilah launch smart contracts-nya dari Cardano, itu sudah ada lebih dari 100 smart contract yang live di Cardano network gitu ya. Dan selain dari itu pun cukup banyak yang melihat bahwa ini justru akan menjadi base atau fondasi dari kenaikan harga Cardano, di mana akan semakin banyak orang-orang yang membuat dApps, membuat smart contracts, membuat NFT dan segala macam di Cardano Network yang akan perlahan-lahan menaikkan harga dari IDA itu sendiri. Kenapa? Karena IDA adalah native token dari Cardano Network, gitu ya. Dan selain dari itu pun, buat kalian yang tahu, tanggal 25 akan ada Cardano Summit. Gitu ya, di mana Summit ini tentunya pasti ada news-news nih. Nanti gue bahas di belakang news apa nih yang akan dirilis oleh mereka. Oke, dan ini beritanya guys, di mana Sidney Fulmer, the head of brand and comms of Cardano Foundation, dia nge-tweet bahwa dia bukannya mau sombong atau apa dia bilang. Tapi partnership yang nanti akan di-announce saat Cardano Summit ini akan membuat orang kaget atau akan will blow people's mind. Dan ya baik lagi, jadi 25 ini, tanggal 25 September ini menjadi satu tanggal yang menarik buat kita para Cardano hodlers, gitu ya. Dan selain dari itu juga bahkan Emurgo sudah ada kerjasama dengan satu perusahaan DeFi yang base-nya on Shenzhen. Dia itu namanya eStarter, gitu ya. Jadi itu dia guys, semakin banyak adopsi, semakin banyak project, semakin banyak development di satu network, itu tentunya akan berpengaruh ke harga dari native token si network itu. Contoh seperti apa? AVAX. AVAX naik. Kenapa? Karena di Avalanche banyak sekali development yang terjadi. 321 project sedang berjalan hanya dalam 11 bulan mereka online gitu si mainnetnya. Nah, ini sedang terjadi di Cardano sekarang menurut gua. Ya tinggal menurut kalian naik atau enggak ya coba kalian pikir-pikir sendiri gitu ya. Karena selalu do your own research gitu ya. Oke, dan untuk Solana, kita lihat bahwa sekarang akhirnya berhasil testing atau retest dari MA20 di daily, di mana terakhir dia retest itu sudah lama sekali ya, di 29 Juli. Jadi ini apakah pertanda yang baik? Ya, kita harus lihat close-nya apakah dia berhasil close di atas MA20 di daily. Untuk gue pribadi, gue lebih prefer ambil posisi lagi apabila sudah terbukti bahwa 20 ini menjadi support yang cukup kuat untuk Solana. Jadi kurang lebih seperti itu, dan di 4-hourly chart-nya kita lihat bahwa Solana ini masih tertahan oleh MA20. Seperti yang gue bahas di daily charting Mitoshi sebelumnya. Dia gagal menembus MA20, dan terlihat sangat jelas bahwa MA20 ini menjadi resisten buat dia ya. Dia bikin higher low, lower low. Ya, enggak sih, belum lower low lah. Dia selalu bikin higher low terus ya di sini, higher low, higher low, higher low. Nah, apabila Solana masih belum berhasil menembus resisten MA20 ini di 4-hourly chart, berarti ya ada kemungkinan akan terus turun. Gitu ya. Oke, dan update mengenai BNB. Sudah cukup banyak yang bilang, Bang, mana BNB-nya? Kok nggak dibahas lagi? Oke, gue bahas deh sekarang ya. Kenapa gue sempat beberapa kali nggak bahas? Karena ada beberapa lain yang sedang lagi naik, yang gue ingin bahas juga gitu ya. Tapi nggak apa ya. BNB juga sebenarnya not bad. Kita bisa lihat bahwa secara daily-nya dia tertahan di MA50. Dan terbukti 50 ini menjadi support yang cukup kuat untuk Binance. Nah,
Sekarang pertanyaannya adalah, apakah 20 ini akan jadi resisten yang cukup kuat kah? Ini duel antara EMA 50 dan EMA 20. Mana yang lebih kuat sebagai support atau sebagai resisten? Nah, jadi untuk BNB lanjut ke atas, simple. Apakah dia bisa close di atas EMA 20 daily? Itu untuk BNB, simple ya. Dan terakhir untuk Ethereum, di mana kita bisa lihat Ethereum bagus ya, dia berhasil mempertahankan EMA 20-nya. Dia kemarin sudah bisa tembus, dan dia kemarin bikin spinning top, bearish spinning top, tapi still di atas EMA 20. Dan kalau kita lihat hari ini pun dia bereaksinya cenderung naik ya. Jadi Ethereum ini overall doing really good dibandingkan kalau dengan yang lain-lain lah gitu ya. Dan kalau kita lihat di 4 hourly chart juga, dia cukup bereaksi dengan EMA 20 ya. Berarti sudah mulai terbentuk support nih. Semua ini EMA 20, 50, dan 200 sudah mulai menjadi support untuk Ethereum. Dan selain dari itu juga guys, Ethereum ini sudah terburn sebesar 310.000 lebih Ethereum. Yang bernilai berapa? 1,1 miliar. Nyaris gue salah baca. 1,1 miliar US dollar. Itu ya, luar biasa besar sekali gitu ya. Ini bisa dibilang beberapa cryptocurrency top 50 aja nggak sampai sebesar ini market cap-nya. Ini sudah di burn sebesar 1,1 miliar US dollar. Jadi ini luar biasa sekali ya dari Ethereum. Dan tapi ini juga menjawab bahwa apa? Nggak, lu cuma main burn doang tuh nggak berarti harga satu aset akan selalu naik. Ini sudah dilakukan sejak Agustus. Agustus tanggal berapa ya? Ya pokoknya dari Agustus lah. Agustus awal. CI 1559 ini. Jadi kita lihat harganya oke nggak naik nggak? Stabil nggak? Stabil. Tapi apakah karena di burn sebanyak ini Ethereum jadi harganya wah luar biasa jadi 10.000 dolar? Enggak. Jadi untuk orang-orang yang berpikir wah gampang, pokoknya caranya supaya nanti naik di burn aja. Tidak semudah itu Penhuso. Ya. Karena tanpa project yang jelas, tanpa satu development team yang bagus, lu mau burn koin lu ya sudah di burn aja, nggak akan ada yang peduli gitu loh kesannya ya. Jadi balik lagi, harus balik lagi ke fundamental, balik lagi ke project, balik lagi ke berapa banyak yang adopsi teknologi lu. Gitu ya. Jadi ini bukti bahwa burn efektif nggak? Efektif, tapi to a certain degree gitu ya. Bukan berarti kalau misalnya lu kesannya punya lu punya satu cryptocurrency lu pengen naikin 2 kali lipat, ya udah buang aja setengah supply-nya. It doesn't work like that. If lu buang setengahnya bisa aja malah gak akan naik signifikan gitu, malah mati gara-gara lu burn setengahnya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.